Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Dr. Haji Mahyudin MA bersama Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam Dr. Andes Haji Fairuz MA dan Kasih Pondok Pesantren dan Ma'had Ali mendampingi Gubernur Riau Samsuar melakukan monitoring persiapan protokol COVID-19 di Pondok Pesantren Gontor Putri 7 Rimbo Panjang Kabupaten Kampar pada Senin 13 Juli 2020. Dimulainya pelaksanaan proses pembelajaran pada pondok pesantren diharuskan menggunakan protokol kesehatan dengan tetap berdisiplin menggunakan masker, menjaga jarak atau social distancing baik dalam belajar maupun di asrama, mencuci tangan dengan sabun dan selektif dalam menerima pengunjung dari luar pondok pesantren. Alhamdulillah hari ini kami meninjau pondok pesantren Gontor 7 yang merupakan cabang Gontor yang sekarang cukup banyak anak-anak Riau belajar di sini dalam rangka terutama berkaitan dengan proses pembelajaran dan sekaligus aman terhadap COVID-19. Ya, kita hari ini meninjau bahwa Pondok Gontor ini telah melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan diamanahkan oleh pemerintah melalui Pak Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, di mana tentunya dalam proses belajar dan mengajar kita harapkan juga semua sekolah termasuk pondok pesantren juga mematuhi protokol kesehatan. Ini semua adalah untuk keselamatan, baik keselamatan para ustadz, ustazah, termasuk juga keselamatan anak-anak kita yang belajar di pondok. Nah, kita mengharapkan tentunya disiplin ini tetap dipertahankan, disiplin memakai masker, disiplin mengatur jarak, disiplin juga mencuci tangan dengan air yang bersih, dengan sabun. Kemudian juga sekaligus juga tentunya harapan kami disiplin juga terhadap orang yang keluar masuk ke sini. Jadi semua orang yang masuk di sini kita harapkan untuk sementara ini sebaiknya anak-anak kita tidak ada menerima orang yang dari luar, ya walaupun orang tuanya sendiri. Karena kita sayang sama anak dan kita harus belajar dari negara-negara maju yang telah coba mulai pembelajaran, ya seperti Cina, seperti kemarin Korea Selatan. Setelah terjadi proses belajar mengajar, terjadi lagi penularan. Nah, kita tidak harapkan nanti terjadi di Riau, apalagi Riau termasuk penanganan COVID-19 yang terbaik juga di Indonesia, ya di mana angka kesembuhannya cukup tinggi dan sekarang juga RT kita itu adalah penularan epidemiologi, penularan COVID-19 kita sekarang rendah. Indikatornya itu di bawah 1, sekarang kita sudah 0,6. Jadi berarti alhamdulillah kita tentunya mampu sekarang untuk memutus rantai penularan COVID-19. Karena itu harapan kami kiranya kepada masyarakat Riau, mari kita berdoa kepada Allah SWT agar musibah ini segera berakhir dan sekaligus patuhi saja himbauan pemerintah karena itu adalah untuk keselamatan kita semua. Dan sekarang memang pemerintah sedang melaksanakan new normal. Kami harapkan new normal ini jangan disalahartikan kembali seperti sedia kala. Ya, tapi kita sekarang new normal ini sebenarnya tujuannya adalah pertama mewujudkan masyarakat produktif, kemudian aman COVID-19. Apa yang diharapkan mewujudkan masyarakat produktif? Masyarakat kita bisa bekerja, bisa berusaha, bisa belajar, bisa beribadah. Itulah yang dikatakan masyarakat produktif. Kemudian aman COVID-19, tentunya kita harus melaksanakan protokol kesehatan karena pada saat ini pandemi COVID-19 masih ada di tanah air kita dan juga kita tahu juga bahwa vaksin virus COVID-19 ini sampai saat ini juga belum ada. Jadi karena itu tentunya kita harus beradaptasi ya dengan COVID-19 dan sekaligus juga kita juga harus memperhatikan kesehatan kita tentunya dengan semangat olahraga dan sekaligus juga tentunya semangat saling menjaga agar nanti mudah-mudahan tidak menambah lagi penularan COVID-19 di Provinsi Riau yang kita cintai. Alhamdulillah tadi sudah kita kunjungi bersama Bapak Gubernur pondok pesantren kita ini, Gontor, dan kita melihat bahwa seperti yang sampaikan Pak Gubernur tadi, pertama mungkin ya ruang belajarnya, kita sudah melihat tadi 30 dijadikan 15, artinya sudah dilaksanakan social distancing yang bagus. Kemudian yang kedua, kita melihat juga di asrama tadi ya sudah dilaksanakan, apalagi ketika kita masuk dari depan ya, dari depan tadi kita sudah melihat bahwa semua sudah dilaksanakan, termasuk juga yang diharapkan oleh Pak Gubernur tadi bahwa tidak diperbolehkan orang luar masuk
walaupun orang tua sendiri, ya saya kira ini sudah berjalan. Tadi di perbincangan sudah disampaikan. Oleh karena itu kami bersyukur dan berterima kasih pada pondok pesantren kita. Mudah-mudahan ini adalah barometer untuk pondok pesantren yang lain, karena kami tadi sudah laporkan ke Pak Gubernur, itu hampir 38% pondok pesantren kita sudah buka hari ini. Nah, ini kita harapkan ya yang 38% itu bisa mengacu kepada apa yang sudah ditinjau oleh Pak Gubernur ini. Jangan sampai ada nanti di pondok pesantren lain justru tidak melaksanakan protokol kesehatan ini. Nah, kita berdoa mudah-mudahan tidak ada klaster satupun di pondok pesantren kita yang 38% itu, dan mudah-mudahan juga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jauh sebelum pandemi ini berlaku, kita telah melakukan satu kegiatan preventif. Di antaranya adalah tahapan-tahapan untuk satu mengendalikan wali santri, kemudian tamu-tamu berkunjung ke Gontor. Kemudian santri-santri yang sedianya seminggu boleh dikunjungi, sekarang tidak boleh dikunjungi. Orang luar yang tidak jelas dan tidak ada, kita tidak bolehkan. Dengan kunjung datang pun kita berikan satu aturan-aturan disiplin yang harus diikuti, apa yang ditetapkan oleh pihak pemerintah kita. Kita taat aturan, kita taat prosedur, kita taat kebersamaan, sehingga anak-anak kita ini kita lanjutkan di dalam proses belajar ngajar pun kita buat jarak antara santri satu dan satu bangku satu. Itu jaraknya berapa meter? Jaraknya berulang 1 meter bersilang itu. Nah, kemudian yang semula jumlah santri atau kelas itu isinya jumlahnya 30 menjadi 15. Nah, paruh. Kemudian di asrama tidur itu tidak lagi berdampingan, ada jarak kasur dan kasur itu. Kemudian untuk datang dari asrama ke tempat dapur, ke tempat kelas, selalu kita berikan pelayanan untuk cuci tangan, bersihan. Bahkan ada tamu yang dari luar mungkin belum tahu tentang informasi, untuk ketemu pengurus itu harus mandi, ganti baju, baru cuci tangan, baru jumpa. Itu pun tidak boleh jumpa dengan waktu lama, wajib itu. Biasanya pagi jam 8 ketemu jam 8 sampai jam 16. Sekarang ini kita hanya bisa berarti 1 jam. 1 jam, satu hari itu. 1 jam pun tidak boleh berkerumun. Nah, gitu. Pada jam berapa itu? Itu jam 8 sampai 16. Biasanya setelah Jumat itu dari jam 1 sampai jam 14. Sampai gitu. Kita berikan waktu ruang karena mungkin perlu tidak tahu itu. Paket yang dikirim kita tidak bolehkan untuk bisa bertemu dengan anaknya. Taruh di tempat itu, kita periksa, baru kita berikan kepada anaknya tanpa harus ketemu dengan langsung santri, ya? Dengan santri. Jadi, pembayaran keuangan pakai online. Yang dulu bisa langsung, sekarang online. Gitu. Hadir dalam monitoring tersebut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Kepala Biro Kesra Setda Prof Riau, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, Kasih Pendidikan Pondok Pesantren Kemenak Kabupaten Kampar, dan Ustadz-Ustazah pada Pondok Pesantren Gontor Putri 7 Rimbo Panjang Kabupaten Kampar. Nur Hasanah, Fajrul Falah Arazi Saryanto, dan Musdalifah Tim Inmas Kanwil Kemenak Riau melaporkan.